Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. At-tarhibu minal baghi. Peringatan keras dari berbuat baghyun. Bagyun itu semena-mena. Bagyun itu juga berarti melakukan pembangkangan, pemberontakan kepada negara. Akhirnya jadi kacau, jadi konflik, jadi perang saudara, paten-patenan podo Islami gara-gara ono pemberontakan. Dosa besar. Qala wasdawuh sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala, innamas sabilu, sungguh benar-benar ada alasan, ada jalan untuk menyerang oleh pemerintah yang sah. Kepada siapa? Alal ladzina, kepada orang-orang golongan yadzlimunan nas, yang berbuat zalim kepada umat manusia. Kayak ISIS, dia golongan punya kekuatan suka membunuh. Maka kepala negara oleh Quran diberi SK, surat tugas untuk menyerang mereka, untuk memukul mereka. Saya ulangi, sungguh benar-benar ada jalan, ada perintah, ada alasan untuk memukul, menyerang orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Terus kalau pemerintah mukul mereka, tolong sing bolak-balik didik-didik ham-hami. Ojo didik-didik hamai. Wong mereka membunuh, kau enggak bersuara ham. Ya. Mereka merampas, kau menengahi enggak bersuara ham. Ketika negara wajib melindungi rakyatnya, lalu harus memukul yang dolim-dolim, lalu kau baru berteriak ham. Masuk hamim belo maling-maling, masuk hamim belo pemberontak, ham cap opo ya, ngerti nggih? Duduk ham, rakyat dikepuki ora ono ham, wong Bali dibom ora ono ham. Cewek Mario dibom ya ora ono ham. Jalan Tamrin dibom ya ora ono ham. Barang pemerintah melakukan tugas Qur'ani, dibolehkan, bahkan diperintah menyerang, memukul kelompok yang suka berbuat onar, berbuat dolim, lalu dianggap pelanggaran ham. Rodok cerdas didik ngono. Wa yabghuna fil ardi, dan mereka melakukan perbuatan semena-mena sakarpe dewe di muka bumi. Ini Yesus kelakuan ISIS lho wis persis ya. Masyarakat ngarit rapopo dibeleh. Seneng Sulawesi apa iki? Apa? Kan ono teroris ning Sulawesi apa iki? Poso. Wong kampung golek suket, golek kayu gak apa-apa moro dibeleh, kan karepe dhewe semena-mena. Bi ghairil haqqi, dengan cara yang tidak benar. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka itu, bagi mereka adalah azab yang pedih. Azab atau hukuman, kalau di akhirat ya neraka. Kalau di dunia ya itu tadi, negara diberi wewenang untuk memukul mereka, menumpas mereka. Mending belo rakyate timbang belo maling. Nah enggak? Wa qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dzambin ajdara
an yu'ajjilallahu al-'uqubata li sahibihi fid dunya ma'a ma yattakhiru lahu fil akhirati minal baghi wa qati'atir rahim. Ma min dambin tiada dosa ajdara yang lebih layak, lebih pantas an yu'ajjila mensegerakan Allahu Allah al-uqubata hukumannya, siksaannya li sahibi kepada pelakunya fit dunya di dunia ma'ama kurang ma ini ma'ama di samping hukuman yuttakharu yang disimpan ditangguhkan lahu bagi pelaku tersebut fil akhirati di akhirat minal baghi daripada perbuatan baghiyun semena-mena sakarepe dhewe melakukan pembangkangan kepada negara wa qati'atir rahim dan memutus tali persaudaraan. Kula wangsuli dosa itu ada kalanya yang cukup dihukum di akhirat. Tapi ada dosa yang neng donya dihukum, neng akhirat yo dihukum. Nabi dawuh tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan hukumnya di dunia, disegerakan hukumannya di dunia, di samping neng akhirat ya tetap dihukum. Selain apa? Al-baghyu perbuatan pembangkangan, berontak kepada pemerintah. Jamaah kene ora oleh milu-milu. Awas lek milu-milu. Pengen ganti presiden pingin tapi 5 tahun pisan. Jangan diturunkan di tengah jalan. Kecuali presiden nyun sewu ngejak, ayo ora usah salat kabeh. Ayo kabeh ngombe khamr. Ayo kabeh togel, ayo kabeh zino. Iya dah, Islam dilarang, lah lek ngono kuwi monggo pun. Tapi ya tetap menyusun kekuatan yang baik, pakai lobi-lobi dulu. Untuk menghindari pertumpahan darah. Lek mekur soal cocok rapate cocok, sitok bolone sitok rapate bolone. Ngerampok ya orang, ngejak umben ya orang, ngejak ninggalin sholat ya orang. Ya, mek kure sing dadi duduk bolone. Nek pengen bolomu sing dadi mau sabar apa ngenteni 5 tahun pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un mimma usiyallahu bihi wa huwa a'jalu iqaban minal baghi. Laisa syai'un tidak ada suatu kemaksiatan mimma dari segala perbuatan usiyallahu bihi yang dipakai maksiat kepada Allah wa huwa a'jalu iqaban sedang maksiat tersebut lebih disegerakan hukumannya minal baghi selain perbuatan baghyun semena-mena berontak membangkang kepada negara. Ka ono kemaksiatan kepada Allah sing luwih dicepetne hukumannya daripada apa? Melakukan pembangkangan, pemberontakan. Sakno temenan teng Yaman akeh sing kelaparan berapa ribu. Ya gara-gara ono sing berontak padahal kono akeh ulamae. Ya, akeh habaibe. Enggak jamin apa? Enggak jamin banyaknya umat Islam, banyaknya ini enggak jamin kemakmuran ketika enggak bisa menjaga persatuan. Ya apa enggak? Sing top wis bersatu, sergap sholat, sergap jamaah, sergap sholawat, sergap zikir,
akeh ulama habaibe akeh bersatu. Wah, yo jos tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min syai'in uti Allahu bihi asra'a sawaban. Dan tiada suatu ketaatan, enggak ada suatu amal taat yang dipakai taat kepada Allah asra'a sawaban sing luwih cepet tekani ganjaran minas silati dibanding bersilatur rahim. Wong jaga persatuan rukun silaturahim guyub kono guyub kene niku nyuwun sewu ganjarane ra mek kur ning akhirat ning donya wis diparingi awak sehat panjang umur rezeki lancar ndang oleh bojo ndang oleh mantu ganjarane bolone akeh apa sregep silatur rahim. Yaiku mau wis ulama top, habaib top, rukune top, bersatune top, ngibadahe top, wis barokahe top tenan. Wal yaminul fajiratu sedangkan sumpah palsu pejabatnya sumpah tapi ingkar sumpah. Wong lanang wong wedok dinikahne sumpah setia alah tibake ngletek toleh sumpah palsu enggak temenanan enggak benar-benar dari hati. Tada'u bukan tada'u akan membuat menjadikan adyaro kampung halaman negeri balaqi'ah jadi porak-poranda hancur negara. Pejabatnya sumpahi palsu, DPR sumpahi palsu, kepala negara sumpahi palsu, wong lanang nikah yo janji palsu, ora kena dipercaya. Kalau masing-masing tidak bisa saling dipercaya, nyuwun sewu, akhirnya rakyat enggak percaya pada pemerintah, umat enggak percaya pada ustadznya, negara asing enggak percaya pada negara kita karena sering dikhianati, dikecewakan. Kalau masing-masing enggak saling percaya, orang asing enggak mau investasi, menanam modal di sini enggak mau, enggak aman. Akhirnya pekerjaan sulit, enggak ada perusahaan, enggak ada industri. Kita ekspor impor juga seret karena enggak dipercaya. Habis hancurlah negeri, porak-poranda. Kenapa? Karena ada sumpah palsu. Kulo pernah diajak acara di kampung halamannya salah satu DPR Kota Malang ini. Terus saya ke sana, kira-kira dari sini 200-an kilo. Terus yes pengajian bla 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 bla, terus mampir neng omahe wong tuane DPR. Cerita mriki mbiyen kiai makmur, wong mriki niku kualitas tembakaunya terbaik. Jadi gudang garam, kerjasama penanaman tembakau nggih kalih kabupaten mriki, terus sampurna, wis pokoke top wis makmur. Nah terus wonten sing khianat. Nggih tiyang kampung mriki pengepul tembakau ngoten niku. Kan tembakau larang sekilo sekitar 100.000, kadang 110. Niku mbako wis garing ngoten niku, wis wae dibeto teng pabrik, ditata teng trek ya. Nah, sadurunge ditumpuki mbako malih niku dipiur-piuri bubukan boto niku. Semen boto, semen abang.
Dilalah rupane mirip-mirip mbako niku. Mungkin terus ditumbuki sap mbako diparingi piur-piur malih ben abot ngoten. Terus ditumpangi mbako pinten sap ngoten dipiur-piuri malih. Nggih oleh duwe akeh menawi mbako tok sak truk ini mentok paling sekitar sak ton koma sedikit, sak ton setengah. Lek mbako tok. Tapi gara-gara di piur-piur ini ku mundake iso sak kental. Per kilo ini piro? 1.000. Nah, 1.000 per ping sak kental piro? 10 juta. Lumayan ya. Jadi bondo semen merah, semen boto. Niku ben sekali sak kiriman sak truk angsal tapi duit curang. Piro? Sekitar 10 juta. Nah, suwe-suwe pihak pihak rokok ini kok kualitasnya berkurang ono opo iki? Kan jangu-jangu niteni mereka bisa nggawe rata-rata mbako sak truk full taruhlah 1,5 ton. Kok ono truk yang dari kabupaten itu mesti bobotnya lebih suwe-suwe kan nggih ta curiga diteliti konangan tibake ono semen boton niku wae. Oh wis pihak pabrik memblacklist memutuskan enggak akan menerima kiriman mbako dari sebetulnya enggak semuanya melakukan kecurangan gitu beberapa mohon tapi pabrik enggak mau berisiko wis. Pokok yang dari kabupaten itu tutup dan itu merambat ke kabupaten lain yang dianggap karakter budayanya sama. Soak nomor ora. Jadi yang paling cocok mbako sugih ya krana mbako gara-gara ngene kecurangan-kecurangan pengkhianatan akhirnya malesan. Sebab wong tanahnya rodok kering lek ditanduri padi ya enggak maksimal. Jagung enggak maksimal. Sing duwe akeh ya mbako itu diboikot kali pabrik. Makanya temen ojo sampai melakukan kecurangan. Sumpah palsu itu yang membuat negeri itu jadi poranda. Ekonomi ini rusak. Mau dalu kulo acara kali Ibu Gubernur, kali Ketua DPR, kulo usul banyak. Mbok yo Kabupaten ABCD ini segera dibangun Bu. Kasihan beberapa kabupaten sing kula sebut niku tertinggal jauh ekonominya, kemakmurannya dibanding kabupaten yang lain. Banding Sidoarjo, Malang. Malang ngenteni nyun sewu. Kota Malang hanya 5 kecamatan. Itu APBD-nya sekitar 2 T. Ya. Batu niku hanya 3 kecamatan. APBD-nya sekitar 1,7 T. Nah sementara ada 1-2 kabupaten nggak usah tak sebut di Jawa Timur itu, yang satu itu 14 kecamatan, APBD-nya 600 M. Kalau separuh Batu yang hanya 3 kecamatan, apa nih Kak? Malang itu niki dapat bagi hasil cukai bentul, kan itu cukai diambil pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah dapat sekitar 2%. Dapat 2% dari cukai niku tok sak pabrik tok niku. Niku angsal sekitar 82 M. Nah, salah satu kabupaten yang kula usul mbok segera dibangun kasihan.
itu PAD-nya pendapatan asli dari daerah niku hanya sekitar 42 M. Dari macam-macam. Jadi kira-kira mek kur separone Kota Malang oleh teko pabrik bentul. Soakno para. Kula usul, ayo loh Bu ndang. Ibu juga sambat itu karena ada pemain kasar nakal ngoten niku. Jadi misalipun badhe wonten napa lah. Sudah kami programkan Kiai, ada kawasan ekonomi khusus KEK. Begitu ada rencana ngoten niku, maka kan setelah matang dengan Pemda setempat, dengan PUPR pusat dan segala macamnya, kan terus pembebasan tanah. Niku yang orang jadi geleng-geleng. Tanah di daerah pedalaman yang 1 meter paling-paling 30.000, 40.000. Kalau pembebasan malah jadi sak juta. Niku yang akhirnya pemerintah terus napa? Mundur. Pengusaha mundur enggak jadi bangun. Ketika enggak jadi dibangun enggak ada perusahaan, enggak ada industri. Akhirnya lapangan kerja juga susah, penghasilan juga rendah, PAD rendah, terus berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Rusak berorang, pokok lek ono kecurangan, negara iki rusak. Ayo sing jujur, ayo sing napa cara mriki fair, sportif, ya toh, objektif, aja mung solutif tok. Kaya Mbak sapa iki? Solutif. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu minal irtidad. Peringatan keras larangan murtad. Napa murtad? Keluar dari agama Islam. Wal'iyadzu billah, na'udzu billah. Qala Allah Ta'ala, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa man barang siapa yartadid murtad minkum dari kamu keluar antini dari agama Islam. Nah, sampai syukur-syukur non muslim masuk Islam, ojo malah Islam malah murtad keluar pindah agama. Biyen ono bintang film sapa yo pindah. Eman, Eman. Wong kate mati dadak. Fayamut wa huwa kafir. Kemudian orang itu mati dalam keadaan kafir. Jenenge mati su'ul khotimah. Faulaika habitat a'maluhum. Maka mereka-mereka yang murtad keluar dari Islam mati kafir, terhapuslah semua amal ibadah mereka. Sia-sia. Fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka gara-gara metu teko agama Islam. Nek ra percaya ya sak karepmu. Entene besok matine piye. Monggo jenengan angen-angen sing jero. Tiang arep sekarat, megap-megap. Niku yang iso nyebabne terus iso anteng, ambekan wis iso lembut,
Wis enggak kejet-kejet, enggak mancal-mancal, tenang. Nyun sewu niku menawi sing badhe mati niku wis berhasil ngucap kalimat Allah. Allah, Allah, Allah. Ngono lagi ambekane alus. Nek durung hasil ngucap Allah la ilaha illallah. Ketakutan berawang jenenge arep mati. Mancal-mancal budi enggak karu-karuan. Be tapi ojo dilakon. Zaman arep mati sapa gendakmu sapa jenenge? Deki. Arep mati nyebut Deki. Deki. Ya tambah mancal-mancal itu. Belum tenang ruh niki dereng tenang. Sebelum bisa mengucap Allah la ilaha illallah. Dan itulah sejatinya apa? Sing dimaui rohani kita itu sambungno dengan sang penciptanya Gusti Allah. Zaman dadak nyebut-nyebut pangeran-pangeran sakliyane pangeran. Nyun sewu Gunung Kawi, Nyi Roro. Alah ya tambah mancal-mancal nih. Jadi sesembahan sing bener ya wis nyembah Gusti Allah wis aja liya-liyan. Dan yang mengajarkan nyembah Allah tok nggih agama Islam. Begitu orang keluar dari Islam diajak menyembah selain Allah. Dan iku mboten cocok kalih karepe ruh. Mboten kelop kalih rohani. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Sungguh orang-orang yang kafir padahal dulu iman, biyen Islam terus murtad dadi kafir. Summazdadu kufron, lalu mereka semakin bertambah kafir, tambah belara wis, tambah ngilok-ngilokaken Islam, tambah mungsuhi Islam, tambah wong-wong diajak keluar dari Islam. Padahal sakjane biyen Islam dalil barang ya iso. Lan tuqbala taubatuhum, tidak bakal diterima taubat mereka. Arab mati ngucap astaghfirullah, astagfirullah, ora diterima. Wong murtad, kadek semakin nemen bertambah-tambah murtate. Wa ulaika humud dhallun. Mereka lah orang-orang yang sesat. Tersesat jalan. Ora iso nang swarga wong kesasar. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wala wiftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasiri. Orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan tetap kafir, enggak bakal diterima min ahadim dari mereka mil'ul ardi zahaban, menebus dosanya dengan emas sak kebeke bumi. Gusti pun kula ampun disiksa sampean sepuro kula mun kula tebus dosa kula. Niki lho Gusti malaikat sampean tak paringi emas 1.000.000 ton. Ya ora bakal diterima wong mati kafir. Sami kali ngeten lho Bu. Bojone sampean mengingkari cinta. Khianat. Nyun saya sampean wis apik, mok ladeni, mok masakne, kelambi kotor ya mok umbah-umbahne. Nah, ketulusan sampean, kesetiaan sampean tambah dikhianati suami. Diam-diam suami selingkuh gendaan maneh.
Halo. Terus karo selingkuhane dinteki wis. Duwike dinteki sembarang dinteki entek wis remek. Bareng remek balik maneh, Dik sepurone aku balik ning sampean. Piye Bu kira-kira Bu? Nek sampean diwehi dhuwit 500.000. Jawabe rakate. Rapaten. Loro atiku ya. Lah nggih. Wong-wong kafir mati kafir ingkar pangeran nentang pangeran terus bareng dosane akeh dadak pengin nebus. Alah ora diterima wala wiftadabi. Meskipun dia menebus dosa-dosanya itu dengan emas sak kebeke bumi. Ulaika lahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih wa ma lahum min nasirin. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa mengganti agamanya alias murtad faqtuluh maka bunuh orang itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla li ahwanini ahli nari azaban. Gusti Allah dawuh kepada penghuni neraka yang paling enteng azabnya. Pokoknya yang paling enteng di hari kiamat. Zaman saiki mlebu neraka tapi ora nemen-nemen. Tapi ora nemen-nemen ya pancet panas. Pancet neraka. Aku saiki takon. Lamun sampean duwe dhuwit sak kebeke bumi. Terus gelem ora? Sampean menebus neraka iki siksaan ini dengan dhuwitmu. Purun Gusti, purun pun. Nyuwun pinten? Lau annalaka ma fil ardi min syai'in. Andai kamu punya bondo sak kebeke bumi iki. Akunta taftadi. Niki taf tutu tak ya. Akunta taftadi bihi. Apakah kamu akan menebus dengan bondo sak bumiku? Fayaqulu orang itu menjawab, "Na'am, nggih Gusti, pinten niki?" Wis triliunan ini dibayar. Syukur bebas teko neraka. Pangeran jawab, "Jane aku mbiyen iku njaluk gak larang-larang sampai triliunan. Maca la ilaha illallah ngono tok lho sing tak jaluk. Pira abote?" Hah? Ngono gak gelem. Fayaqulu Gusti Allah terus dawuh, "Aradtu minka ahwana min hadza." Saya ingin kamu yang lebih ringan, lebih enteng dari menebus bondo sakmono kae. Wa anta fi sulbi Adam, ketika kamu ada dalam igo wekase Nabi Adam. Apa yang saya minta? Allah tusyrika bi syai'an. Kamu jangan musyrik. Jangan menyembah selain aku, selain Gusti Allah. Iku tok sing tak jaluk. La ilaha illallah. Wis ojo nyembah Nyi Roro Kidul, ojo nyembah apa? Gunung Kawi, ojo nyembah danyang, ojo nyembah patung, ojo nyembah kayu ojo nyembah plang. Iya kan? Tak jaluk siji nyembah nang Gusti Allah tok. Yo ojo nyembah arwah. Arwah yo cuma sembah, dongakno. Arwah disembah iku lapo. Dongakno muga-muga diterima Gusti Allah, diterima tobaté di ngapura dosane ngono kuwi. Yo aja dijaluki. Mbah iki putumu kangelan rezeki, Mbah. Aja ngono. Njaluk yo nang pangeran. Ya Allah, kelawan barokah dongane mbah-mbah kula. Njaluke tetep Gusti Allah ya. Ya Allah, lantaran barokah dongane mbah lan bapak ibu kula nyuwun
Ngono. Aku mbiyen sakjane ingin yang jauh lebih ringan dari itu. Sing tak jaluk mung aja musyrik ngono tok. Fa abaita illa syirka. Kamu tetap ngotot musyrik. Fa abaita kamu menolak illa syirka kecuali tetap musyrik. Pun monggo ngantos mati pancet la ilaha illallah.